mungkin juga dan kita berharap bahwa uang yang kita keluarkan, investasi yang kita keluarkan bukan berdampak pada kita punya anak, tetapi bisnis operasionalnya terkadang biaya pendidikan ini memang jauh lebih besar dari apa yang kita mampu. Terkadang kita mau menyekolahkan anak kita yang setinggi mungkin, tetapi ternyata kita terkendala dengan biaya-biaya yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan. Memang di belakangnya banyak beasiswa yang ditawarkan, kemudian banyak lembaga-lembaga yang menawarkan beasiswa. Tetapi ternyata itu perlu di kita ini sebagai orang tua itu perlu merencanakan biaya pendidikan tersebut. Saya dan semua kita tahu bahwa yang lebih penting adalah kita ini sebagai orang tua pada dasarnya pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Nah, olehnya itu perencanaan terhadap biaya pendidikan anak itu menjadi sebuah keharusan bagi kita, karena masa depan anak kita itu tergantung bagaimana kita merencanakan biaya pendidikan anak kita. Banyak hal yang perlu kita pelajari, banyak hal yang perlu kita sharing, termasuk pada hari ini kita BNI menghadirkan Ibu Nixi Handayani, CFP, dan saya terima kasih untuk merencanakan biaya pendidikan kita di masa depan. Karena ini perlu program magister satu mata kuliah ini Pak, tentang financial planning, individual financial planning, ya. Bagaimana merencanakan keuangan individu, termasuk di dalamnya ada satu bab khusus untuk bagaimana merencanakan kurikulum tentang bagaimana merencanakan individual planning. Jadi yang banyak kita ini di kampus-kampus corporate planning Pak, ya, corporate finance, perencanaan keuangan untuk perusahaan. Tetapi tidak pernah kita diajarkan di kampus sampai pada tingkat doktoral, mungkin tidak ada yang pernah menawarkan di kampus itu tentang bagaimana pendidikan. Dan pada dasarnya itu menjadi bagian dari kalau kita bagian daripada mendidik sebuah pendidikan bangsa. Karena sebenarnya saya teringat dengan kata-kata orang bijak, ya kalau Anda mau bangun bangsa ini tidak usah jauh-jauh, binalah anak-anak Anda. Karena dengan membina anak-anak dengan baik, pendidikan anak-Anda dengan baik, maka itu sama dengan Anda membangun sebuah peradaban. Mungkin itu saja dari saya, Pak Al. Terima kasih Pak Al dan Ibu Nixi Handayani yang bersedia men-sharing kepada kita semua kegiatan seperti ini. Di sini ada Unifa juga, ada Nitro dan ada MSC yang mungkin juga cocok bagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Ridwan Arif. Beliau adalah Ketua Fajar Foundation atau Yayasan Pendidikan Inisiatif dan pengantar oleh Ridwan. Setelah itu presentasi dari Ibu Nixi Handayani. Kemudian setelah acara presentasi nanti kita akan lebih banyak berdiskusi, tanya jawab dengan Ibu Nixi Handayani. Nanti bisa secara langsung tanya di forum Zoom ini, bisa melalui media raise hand. Untuk yang di YouTube boleh juga mengajukan pertanyaan langsung di YouTube-nya, di forum chat-nya. Nanti kita akan baca kalau sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan lewat YouTube. Sementara
Fajar Online sedang melakukan live juga melalui kanal Fajar News Network Indonesia. Silakan bagi yang di luar boleh mengikutinya lewat YouTube ya, kanal online. Baik, sebelumnya saya ingin perkenalkan dulu Ibu Rumeksi Handayani ini adalah Insurance Bank, Bank Mandiri, Afris, dan saat ini juga di Bank Permata dalam berbagai posisi, baik posisi mulai dari posisi paling bawah sepertinya ya, dari customer service, kemudian naik marketing khusus di bidang insurance dan investment spesialis ya. Kemudian pemegang sertifikat untuk risk management bank level 2, salah satu syarat untuk menduduki jabatan atau posisi strategis di bank, pemegang sertifikat ini harus ada AAJI serta AASI, alumni Universitas Islam Bandung ya, Fakultas Hukum. Ini Fakultas Hukum yang agak belok dan baik. Itu pengantar atau perkenal buat Ibu Rumeksi Handayani untuk kita semuanya. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh banyak memberikan Patah, saya senangnya manggilnya Om Patah karena sebenarnya kita sudah bertemu sejak 10 tahun yang lalu dan setelah 10 tahun kita berkolaborasi. Ya. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan berbahagia karena memang ketika seperti ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Fajar Foundation for Education, kepada Bapak Muhammad Arif ya, Muhammad telah memberikan kesempatan juga bagi saya hari ini hadir bersama dengan seluruh audiens untuk sharing sedikit mengenai hal-hal yang sebenarnya
sudah kita lakukan hal-hal simpel yang kadang-kadang juga terlupakan gitu ya. Nah ini dia. Jadi Makassar. Jadi selama ini sharingnya benar-benar di luar Makassar gitu ya, karena memang sertifikasi kita menuntut kita untuk memberikan sharing session ilmu financial planning dan harus ada 2.000 jam ya yang harus kita penuhi untuk bisa menjadi seorang financial planner. Nah cerita tadi mengenai sekolah gitu ya, sebenarnya saya tuh bukan nyasar sih sebenarnya Om Fatah. Oh ya sebelumnya di Bandung terus tiba-tiba ada di Makassar gitu ya. Tapi saya suka tinggal di sini karena Makassar warganya sombere ya. Kemudian ikannya juga sangat fresh dan kita nggak bisa temui di manapun itu. Nah cerita kenapa sih tadinya fakultas hukum terus tiba-tiba kok masuknya ke bank gitu kan ya. Terus sekarang ngomonginnya financial planning kok nggak nyambung semua gitu. Nah sebenarnya dulu saya tuh bercita-cita tuh jadi diplomat sih sebenarnya Pak Fatah. Jadi saya bercita-cita jadi diplomat sehingga saya masuk fakultas hukum kekhususan internasional gitu. Nah waktu semester terakhir saya nggak apa-apa ya flashback sedikit ya karena saya kan orangnya nggak bisa diem jadi saya nggak suka tuh sesuatu yang di belakang layar jadi akhirnya saya suka organisasi suka ngambil karena saya juga suka baca saya akhirnya karena waktu itu ya waktu zaman beberapa puluh tahun yang lalu itu buku-buku yang berhubungan dengan kuliah saya sangat mahal akhirnya saya melakukan sesuatu hal yang menurut ibu saya sangat ekstrim gitu ya berani untuk mengajar salah satu bahasa di salah satu institusi yang ada di Bandung gitu ya modalnya nekat ijazahnya SMA anak belum lulus itu di masa muda saya gitu nah karena saya nggak murah kemudian saya ini anak kos jadi orang tua itu jadi mesti mikirin nih berapa sih yang harus dianggarkan sebenarnya seperti itu. Nah, singkat cerita lulus gitu ya, jadi guru tutor, bapak-bapak berkumis yang akan ikut pendidikan kaki ya, kalau saya nggak salah ingat, membawa saya untuk ternyata enak ya sharing session di masa ini gitu. Terus dapat duit, ngoceh-ngoceh dapat duit. Nah, kemudian waktu itu setelah sidang sebenarnya saya masih tetap bikin jadi diplomat tapi kalau diplomat ibu saya bilang loh nanti kamu pergi-pergi nggak pulang-pulang anaknya cuma satu nih gitu nah, akhirnya waktu itu ada teman tadi kemudian saya diterimalah menjadi corporate legal corporate legal di situ cuman saya bosan kok ngomonginnya sama kertas gitu ya kertas lagi jadi kok nggak enak ya gitu ya kok ngomongnya university di bank tersebut yang membuat saya akhirnya berada hari ini ada di Bapak Ibu semua gitu ya jadi dari sanalah saya belajar mengenai financial planning sampai terakhir saya masuk di Bank Permata dan disekolahkan oleh boleh ya sebutin institusi nggak apa-apa silakan takutnya bos saya juga nonton live ya hari ini saya cuti, jadi tidak mengganggu jam operasional. Jadi sampai akhirnya saya berada di sini karena memang disekolahkan memang khusus untuk membantu orang-orang di luar sana. Bagaimana sih sebenarnya mempersiapkan financial planning kita itu harus ditempatin di Kalimantan gitu ya. Masih beliau menjadi orang pendidik yang mengenal dari saya nggak banyak sih sebenarnya berat jadi nanti mungkin karena ini seasonnya kita tanya jawab ya Pak Fatah kan sebenarnya lebih enak manggilnya Om Fatah sih ya kalau Pak itu kayak terlalu tua gitu ya jadi hari ini saya akan sharing sedikit apa sih step-stepnya atau apa sih kiat-kiatnya yang kita bisa lakukan gitu ya gimana caranya supaya termasuk Bapak Ibu juga, para orang tua atau para calon orang tua itu sudah tahu bahwa kalau kita bicara mengenai pendidikan anak kan itu identik dengan asuransi pendidikan.
Nah, mengedepankan bahwa ada sih hal-hal yang harus disiapkan. Gitu, ya. Jadi hari ini kita akan sharing itu, izinkan saya untuk membagi sedikit yang saya tahu kepada Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia sekalian. Saya agak narsis ya Om Fatah, saya senang banget foto ini. Jadi saya pasang cukup bagus ya kemarin. Jadi saya sangat terpendidikan di masa pandemi gitu ya. Oke, kalau kita lihat, saya ada lihat gambar ini, saya tuh ada satu quote yang saya suka banget sebenarnya dari Gloria Steinem. Jadi Gloria Steinem itu selalu bilang bahwa rich people plan karena adalah orang-orang yang masuk dalam kategori orang-orang rich, orang-orang yang kaya akan pengetahuan, kaya akan persiapan masa depan sehingga jadi atau melakukan financial planning itu sampai dengan rich people ini kita bilang ya orang-orang beruntung, orang-orang yang apakah ada tips atau bagaimana sih menentukan dana pendidikan anak, menyiapkan dana pendidikan anak? Yang pertama adalah usia anak tersebut. Jadi dimulai dari usia anak tersebut. Jadi anak-anak itu kan beda-beda ya usianya Om Fatah gitu loh. Kenapa kita sekarang naik untuk persiapan universitas panjang nih, jenjang pendidikannya masih harus lebih panjang. Nah, usia anaknya jenis sekolah yang jenjang pendidikan kualitasnya cukup luar biasa, interkultur masing anak, Bapak Ibu 13 tahun gitu, SMA, semua mana memilih pendidikan biasanya tuh kita udah berandai-andai dalam Makassar sendiri ya anak menjadi penentu. Jadi anak kita mau masuk yang bagus apa gitu ya. Kalau SMA, kalau saya nggak salah tuh yang lagi happening tuh di Makassar tuh SMA 17 ya, Pak Fatah. Koreksi kalau saya salah ya. Nah, SMA 17, SMA 5 gitu itu jadi idola banget. Jadi lulusan-lulusan sana luar biasa. Bukan berarti SMA lain tidak, tapi kayaknya hasilnya Bapak Ibu survei, audiens berbahagia survei bahwa oh ternyata sekolah saya, anak saya itu pengennya kuliahnya di A gitu ya, atau di B. Nah, kemudian dari situ Bapak Ibu cek ya, udah tahu nih sekolahnya, udah cek biayanya. Jadi tahun ini sekolah masuk SMA di salah satu sekolah terbaik atau masuk kuliah ya di salah satu universitas terbaik gitu ya. Nah, udah tahu sekarang nih mungkin anggaplah tahun ini masuk SMA misalnya 10 juta. Oke. Nah, kemudian segala macamnya di tahun ini kemudian kita ketahui bahwa itu Pak Fatah harus tahu usia kita pilih untuk anak. Kemudian cek apa gimana? Silakan dilanjutkan. Masih ada waktu panjang. Oh, panjang banget ya, baiklah kita ngomongnya 3 hari 3 malam. Nah, ya apa? Kemudian kita research biayanya seperti apa dan kenaikannya seperti apa. Nah, ini kemudian kita mulai hitung kebutuhan dana pendidikan si anak. Nah, ini saya survei dengan asumsi inflasi 10% per tahun ya. Jadi sekolah swasta yang ada di Makassar itu saat ini 9 juta. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu audiens berbahagia yang ada di grup, artinya dengan inflasi yang 10%, otomatis tahun depan biaya uang pangkalnya jadi 9,9 juta Pak Fatah. Itu dia. Nah, gimana kalau misalnya anak kan kalau TK-nya Bapak Ibu kita bisa nyiapin dana pendidikan untuk S1 ya di salah satu fakultas yang ada di Makassar juga. Itu tahun ini tuh masuk fakultas ekonomi itu 1 tahun ke depan. Uang orang tua dana pendidikannya supaya nanti begitulah. Atau misalnya pendidikan anak ngitung kali usia anak riset biayanya serap ya 4 tahun. Halo. Oke. Selanjutnya ya, step selanjutnya. Jadi udah tahu nih ya. Oke, tadi sempat nge-lag. Oke, selanjutnya ya. Clear? Ya, clear, lanjut. Silakan lanjut, Bu.
Oh, Oke, kedengeran? Oke, lanjut ya. Jadi tadi, oke lanjut ya. Jadi tadi stepnya udah tahu ya. Jadi kita udah tahu berdasarnya kita research sekolah plan, Bapak Ibu. Dengan ada dua cara. Yang pertama dengan menabung, ya. Jadi banyak banget sekarang tabungan di institusi perbankan, ya, dana pendidikan, ya, atau dana pendidikan anak. Jadi benar-benar orang Indonesia itu termasuk juga saya, ya. Kemudian kalau mau jajan juga pakai tabungan itu. Dana pendidikan juga pakai tabungan itu, dana darurat juga pakai tabungan itu. Ternyata itu salah, ya. Jadi memang kita memang dia gimana, dia bisa tempatin tuh kalau misalnya investasi berkala pakai taruh di reksadana atau di pasar uang. Universitas A punya investasi di jenis saham. Nah, jadi yang pertama kalau Bapak Ibu memutuskan untuk menyiapkan dana dengan berinvestasi, mau itu di reksadana, profil risiko Bapak Ibu semuanya, kemudian cek dan recheck betul-betul waktunya tiba, Bapak Ibu semuanya. Nah, itu mengetuk karena memang ada inflasi, apalagi sekarang juga 7 days repo rate ya, suku bunga juga main turun-turun aja. Nah, Bapak Ibu bisa pilih, bisa combine menabung dengan dana serta penjelasan yang baik